Perkenalkan, saya Rebecca Sriana Manalu. Saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Makanan masuk ke dalam mulut. Nah, mulut merupakan pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem ini berfungsi memecah makanan menjadi beberapa bagian dengan tujuan mempermudah proses pencernaan. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan, kelenjar ludah, dan bisa lebih menghancurkan makanan, sehingga lambung tidak perlu mencerna seluruh bongkohan makanan. Setelah dari mulut, makanan kita menuju ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm. Yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik merupakan gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan, mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut, sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Setelah dari lambung, makanan pergi ke usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum memiliki panjang 25 cm. Mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi glukosa atau zat gula. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan ke dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan, yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Setelah itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan vitamin.
vitamin dan mineral dari sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh yang bernama enzim, yang berfungsi membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses, yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kota yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Nah, sudah paham kan? Sampai di sini dulu ya.